Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang izin tadi sudah 10, kemudian yang masuk ini 10. Berarti sisanya nanti ditunggu sambil jalan karena ini sudah 7.35. Kemudian anak yang nggak mengumpulkan tugas, salahnya sendiri, sudah kasih kesempatan ya, berarti sudah kesempatannya habis. Yang nggak mengumpulkan tugas ini saya tampilkan di layar ini. Tampil apa enggak ini? Halo? Halo? Oh, nggak ada. Ya, sebentar ya kalau nggak ada. Oke, karena memang belum saya itu. Oke, sebentar. Nah, coba kalau saya tampilkan dulu. Oke. Coba sekarang. Nah, ini sudah tampil PPT apa belum? Halo? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, coba saya tampilkan itu tadi, barangkali bisa. Nah, ini tampilan apa yang tampil ini? Google Classroom, Pak. Ini. Jadi ini siswa yang nggak mengumpulkan tugas, kecuali Yanesa ini sudah. Reni, Anggita, Rate, Erlina, Rifatul. Sudah, kesempatannya nggak ada karena pagi ini saya mau bahas soalnya. Jadi kalau soal sudah dibahas ya ngerjakan lagi nggak bisa gitu ya. Oke, salahnya sendiri. Yang penting nanti jangan diulang lagi. Oke. Ini adalah soal yang kemarin saya suruh ngerjakan. Ini soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 itu ternyata belum saya terangkan, jadi nggak saya hitung nanti. Jadi nomor 2 itu nggak diterangkan. Nah, hari ini saya coba gimana sih ngerjakannya. Gitu. Ngerjakannya bagaimana. Oke, saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Bentar. Kecocokan dengan soal ini ya. Ini misalnya terserah punya siapa ini, jadi masalah. Saya pilih punya Friska sudah. Nah, ini pekerjaannya Friska. Ini pekerjaannya Friska. Bisa dilihat? Halo? Bisa, Pak. Ambil ya. Nah, ini yang nomor 2 ini nggak saya bahas nanti. Ini saya gratiskan karena belum diterangkan. Yang nomor 3, ini tetap dibahas. Yang nomor 4 tetap dibahas. Nomor 5 tetap dibahas. Itu. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Yang tadi itu ini soal nomor 1. Saya bacakan. Disilangkan semangka bulat rasa manis. Langsung di sini hurufnya diketahui. Dengan semangka lonjong rasa hambar. Maka kalau diubah dari sini. Nah, ini dimasukkan angkanya di sini. Saya harus ketik apa di situ? Halo? BBM besar sama BBM kecil. Nah, jadi yang disilang itu adalah BBMM. Kan ini kan? Nah, terus ya disilang dengan apa? Halo? B kecil sama B kecil sama M kecil kan gitu. Kemudian anaknya bagaimana?
Anaknya itu M besar, M kecil, sama B besar, B kecil. Nah, anaknya itu M duluan nggak apa-apa, B duluan nggak apa-apa ya, terserah. Nah, jadi anaknya itu B besar, B kecil, M besar, M kecil. Tuh, kemudian ini disebut F1. Terus ini dilihat, apabila F1 disilang dengan genotip B, B, M, B besar, B kecil, M besar, M kecil. F1 disilang dengan ini. Oke, saya ngetik di sini, ngetik apa? Halo? B besar, B kecil, M besar. B besar, B kecil, M besar, M kecil, kan gitu. Kemudian saya ngetik di sini apa? B besar, B kecil, M kecil, B besar, B kecil, M kecil, M kecil, kan begitu. Oke, sekarang ini saya pindah ya. Saya pindah karena halamannya nggak cukup. Plek, saya pindah. Plek. Saya pindah di sini. Oke. Oke, nah ini. Kalau ini disilang, maka kita akan bertanya, ini kotaknya berapa, ini kotaknya berapa, gitu. Gametnya itu loh ya. Ngerti maksudnya? Iya, Pak. Oke, sekarang gametnya yang ini. Yang ini gametnya. Apa saja? B besar, M besar. B besar, M besar. Terus? B besar, M kecil. B besar, M kecil. Terus? B kecil, M besar. B kecil, M besar. Terus? B kecil, M kecil. B kecil, M kecil. Gitu. Sekarang ini ya. Taruh. Kemudian gametnya ini. Gametnya ini. Apa saja? B besar, M kecil, kecil. Jadi B besar, M kecil. M kecil. Terus apalagi? B kecil, M kecil. B kecil, M kecil. Nah, bagi yang tidak tahu, perhatikan. Bagi yang tidak tahu, ini sebenarnya gametnya 4 ya. Gametnya 4. Saya normalkan dulu. Apalagi B besar, M kecil. Apalagi B kecil, M kecil. Apalagi itu, mohon maaf. B kecil, M kecil. Nanti saya gantinya. Ini ya, gantinya. Oke. S. Nah, kan ini gametnya kan seperti ini gametnya. Berhubung sama, nggak harus seluruhnya. Maka ini boleh dihapus begitu karena sama. Nah, ini boleh dihapus karena sama. Plek. Maka anaknya kan ini sudah. Saya gesernya ya supaya bagus nanti. Bagus. Nah, maka anaknya kan di sini nih dipasang. Nih, saya harus ngetik apa? B besar, B besar, M besar, M B besar, B besar, M besar, M kecil. Kemudian berikutnya, saya harus ngetik apa sini? B besar, B besar, M kecil, M kecil. M kecil, M kecil. Nah, berikutnya, saya harus ngetik apa di sini? B besar, B kecil, M besar, M kecil. M besar, M kecil. Terakhir, untuk yang atas apa? B besar, B besar, B kecil, M kecil. M kecil, M kecil. Sekarang bawahnya, nah, gitu ya. Saya ngetik apa? B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Berikutnya. B besar, B kecil, M kecil, M kecil. M kecil, M kecil. Berikutnya. B kecil, M besar, M kecil. Oke. Terakhir. B
kecil, B kecil, I kecil, M kecil. Nah, sudah selesai. Sudah selesai ini anaknya. Terus kita lihat yang ditanya. Tanya. Menghasilkan 96 buah. Jumlah keturunan yang berbuah bulat hambar. Nah, dilihat ini. Bulat manis. Bulatnya huruf besar berarti menang kan? Kemudian manisnya huruf besar juga menang kan gitu. Terus hambar huruf kecil berarti kalah, lonjong huruf kecil berarti kalah kan gitu. Jadi ini bulat itu dominan, manis dominan, hambar itu resesif, lonjong itu juga resesif kan gitu. Nah sekarang di sini jumlah keturunan berbuah bulat rasa hambar berapa gitu. Nah sekarang perhatikan, ingat kalau B besar bulat ya, kalau B besar bulat, nah gitu. Kalau M besar manis. Sekarang ini apa bunyinya? Halo, halo. Bulat manis. Bulat manis. Ini Bulat hambar. bulat hambar. Ini bulat Bulat manis. manis. Ini Bulat hambar. bulat hambar. Ini Bulat manis. bulat manis. Ini Bulat hambar. ini Lonjong manis. lonjong manis. Ini Lonjong hambar. lonjong hambar. Nah, ini nanti ini ngitung nggak cara cepat. Nah, nanti ada cara cepat itu. Nah, perhatikan ini 96 keturunan bulat hambar. Nah, kita lihat, cari yang bulat hambar. Ini kan bulat hambar. Ini kan bulat hambar. 1, 2, ini bulat hambar juga kan? 3. Berarti jumlahnya berapa? 3. Jadi 3 ya. 3 per berapa? 8. 3 per 8. Itu. Terus nanti dikalikan jumlahnya ini 96 buah. Di 96. Sudah, tinggal ngitung sendiri. Itu jawabannya ya. Oke, clear. Nah, sekarang saya tunjukkan cara cepat. Cara cepat. Bagaimana kalau dikerjakan cara cepat? Saya taruh di sini dulu, cara cepat ya. Kalau yang di sini ini bulat itu dominan, kemudian bulat itu dominan, manis dominan, hambar itu resesif, terus lonjong itu resesif, maka kan kemarin itu ada nilai dominan itu 3, resesif itu 1. Kan begitu. Saya ulang, jadi bulat itu di sini kebetulan hurufnya besar dominan, manis itu hurufnya besar dominan, lonjong hurufnya kecil resesif, terus hambar hurufnya kecil resesif gitu. Maka nanti ada cara cepat. Apa cara cepat? Ya setiap yang dominan nilainya 3, setiap yang resesif nilainya 1. Maka nanti coba ya langsung, saya nggak pakai ngitung-ngitung ya. Bulat, apa bulat? Saya taruh di bawahnya. Saya taruh di bawahnya ini. Bulat, apa bulat itu? Dominan. Kemudian resesif, apa hambar itu resesif. Ini kan 3, ini kan 1. 3 kali 1 ya 3 kan begitu. Pasti itu nilainya. Itu. Cuma, nah ini ada cumanya. Cara seperti itu nanti boleh dilakukan, syaratnya. Ada syaratnya ya. Apa syaratnya? Yang disilang itu
harus besar kecil melawan besar kecil. Kalau tidak seperti itu, nanti harus ngitung seperti ini gitu. Oke, nanti saya buktikan yang bisa di cara cepat ya. Oke, nah, clear ya. Soal nomor 1 ada yang bertanya? Halo? Tidak ada. Sekarang soal nomor 2. Perhatikan. Tanaman jeruk tahan penyakit berbuah manis. Disilang dengan tanaman jeruk tidak tahan penyakit berbuah asam. Nah, dirupa di sini. Tidak huruf tapi kata-kata. P, apa dengan apa itu? Nih, apa? Halo? Halo? Ayo cepat. Coba. Ya, nggak usah pakai huruf, pakai ini, keterangan ini dulu. Keterangan ini dulu. Tanaman jeruk tahan penyakit berbuah manis. Ya itu ditulis di sini. Ngerti maksudnya? P, apa? Tahan. Gini loh maksudnya. Nah, terus koma. Apa? Manis. Manis. Itu nggak usah sulit-sulit. Nah, terus lawannya. Nah, apa? Tidak tahan. Tidak tahan. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Tidak tahan. Terus apa? Asam. 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 Gitu kan soalnya. Ya. Kalau nggak ada hurufnya gitu ya. Nah, oke. Kalau nggak ada hurufnya seperti itu. Nah, seperti ini. Terus anaknya dihasilkan F1 apa ini? Tahan berbuah manis. Nah, berarti sini saya harus ngetik apa? Tahan, terus koma, manis kan gitu. Sekarang kalau seperti ini, kan kamu akan tahu siapa yang dominan, siapa yang resesif kan gitu. Ngerti maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Oke, tahan. Dominan apa resesif? Dominan. Manis? Dominan. Tidak tahan? Resesif. Asam? Resesif. Nah, sekarang diteruskan. Jika disilangkan F1 ini, disilangkan sesamanya, dihasilkan 20 biji. Kemungkinan dihasilkan turunan tahan berbuah manis galur murni. Galur murni itu artinya homozigot. Nah, sekarang perhatikan, ngerjakan cepat. Saya taruh di sini. Tahan, gitu ya. Sama dengan tidak tahan. Sama dengan manis. Sama dengan kemudian tadi tidak manis apa asam ya? Asam, oke. Asam. Asam. Sama dengan. Oke. Sekarang ini diisi. Tahan, dominan apa resesif tadi? Dominan. Oke. Tidak tahan. Resesif. Manis. Dominan. Asam. Resesif. Nah, ini jangan dikarang ya. Ini melihat ini tadi. Ngerti maksudnya? Ya, Pak. Oke. Sekarang ini kan. Kemudian ditanya. Kalau F1 disilang dengan F1, terus anaknya itu ada 320 biji. Tak tulis di sini supaya nggak lupa. 320. Terus ditanya apa? Nih, manis, nah, ya, tahan, terus manis murni. Nah, begitu. Tahan, terus manis murni. Dari mana kata-kata itu? Perhatikan ini. Kemungkinan dihasilkan jeruk tahan penyakit berbuah manis yang galur murni. Nah, begitu. Maka saya tulis di sini. Tahan, koma,
manis, murni. Apa murni itu? Sudah saya terangkan. Homozigot itu. Nah, saya tanya, kalau itu homozigot, hurufnya apa? Sakarmu wis. Ya huruf apa? Ayo. T sama M, Pak. T sama M. Oke, tahan. Kalau homozigot ini, jadi tahan. T-nya besar apa kecil? Besar. Besar, besar. Kenapa kok besar-besar? Homozigot. Manisnya? Hurufnya besar apa kecil? Besar. Besar ya? Besar. M besar, M besar. Sekarang, kalau seperti ini berapa nilainya? T besar nilainya berapa? 1 apa 2? 3. Loh, 2. ini loh. Coba ya, sebentar. Bentar. Sudah pernah saya terangkan itu. Bentar. Saya naik. Bentar. Ini loh nak maksudnya. Bentar. Ya. Ini loh, kemarin itu homozigot A besar, A kecil, nilainya kan 1. Heterozigot nilainya 2. Coba dilihat ini. Ya. Nah, ini nilainya 1, ini nilainya 2, ini nilainya 1. Jadi kalau homozigot itu nilainya 1, kalau heterozigot itu nilainya 2. Begitu kan? Ini kemarin. Nah, seperti ini kan? Ini 1, 2 kan begitu. Oke. Oke. Paham maksudnya? Paham, Pak. Oke, kalau paham. Sampai mana tadi? Mengerjakan soal tadi. Oke, bawahnya lagi. Ini ya. Nah, berarti ini nilainya berapa? 1. Ini nilainya berapa? 1. Berarti 1 kali 1 berapa? 1. Iya. Per berapa kalau 4 begitu? Per 16 apa per 4 kalau hurufnya 4 ini? Kalau 16, jadi ini 1 per 16. Begitu. Terus kali berapa? 320. Sudah dapat, sudah. Selesai. Oke, saya teruskan lagi. Nggak apa, oke. Nanti bisa, hari ini targetnya ini. Nah, sekarang ini. Nih, perhatikan. Seorang peneliti menyilangkan galur murni kacang kapri bulat kuning. Ini salah ini, mohon ya, maaf ya. Bulat kuning. Nah, gitu. Terus dengan biji keriput hijau. Ini laopo wala-wala ini. Hijau. Nah, ketika F1 disilangkan sesamanya keturunannya, F2 menghasilkan biji 3200. Jadi F2 ada 300 buah. Ini soal F tanah sini. Ketikannya banyak yang salah tadi itu. Saya kan ngopi saja gitu ya. Terus ditanya, biji bulat warna kuning dan biji keriput warna hijau adalah berapa? Sekarang saya tanya, ini ya, yang disilang di sini apa dengan apa? Halo? B besar. Nah, perhatikan. Kalau sudah diketahui begini, maka langsung kita pasang. Beda dengan ini tadi. Ini kan nggak ada huruf-hurufnya kan? Maka kita pasang seperti ini. Tapi kalau ini genotipnya diketahui, kita jangan nulis ini ya. Jangan nulis bulat kuning, tapi langsung B besar. Ngerti maksudnya? Jadi langsung begini, B besar, K besar. Kan begini. Jangan ditulis yang bulat kuning, karena ini sudah diketahui. Kalau ini nggak ada, baru ini ditulis begini, kan gitu. Oke, sekarang di sini, saya ngetik apa?
Halo? B kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, kan begitu. Kemudian hasilnya F1. Di sini tulis apa? B besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Wis. Ini ya. Oke, F1. Oke, nah perhatikan. Ini ketika F1 disilang sesamanya, keturunannya F2 itu 320. Nah, yang disilang apa berikutnya? Apa? B besar, B kecil, Nah, F1 kan begitu. F1, ini sebentar ya. Disilang itu dengan F1 juga. Nah, kan begitu. Sama dengan, kan berarti yang disilang kan ini. Oke, yang disilang kan berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus disilang dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, perhatikan. Nah, kalau seperti ini, nak, nggak usah dihitung. Perhatikan, ini nggak usah dihitung. F2 menghasilkan biji 3200, keturunannya jumlah biji warna kuning dan biji keriput berapa? Bulat, kuning, sama keriput hijau berapa? Gitu. Maka ini nggak usah dihitung lagi. Kenapa? Langsung aja ini, karena ini besar kecil sama besar kecil, maka nanti kita jojo. Apa? Perhatikan ini. Ini ya. Bulat kuning. Saya tulis di sini. Nggak usah dihitung. Bulat, koma, kuning. Sama dengan. Nah, itu. Terus yang ditanya lagi, saya taruh di berikutnya ini ya. Keriput hijau. Warna keriput hijau sama dengan. Oke, apa maksudnya? Perhatikan. Ini kan bulat kuning, dominan, kan gitu. Ini kan keriput hijau resesif. Terus yang disilang jika besar kecil, maka ini nggak usah pakai tabel, diingat-ingat. Nanti saya gunakan rumusnya. Apa? Ini pasti mengikuti hukum Mendel. Pasti sudah. Nah, coba kalau mengikuti hukum Mendel. Bulat tadi dominan apa resesif? Dominan. Kuningnya? Dominan. Coba itu yang baru masuk, kasihan saya. Yang baru masuk ini tak izinkan. Siapa itu? Oke, sekarang ini keriput apa? Resesif. Terus hijau. Resesif. Nah, sudah. Maka ini sudah bisa dihitung sama dengan dominan nilainya berapa? Dominan nilainya berapa? 1, Pak. Loh, dominan kok nilainya 1? Kalau homozigot nilainya 1. 2. Loh, kok 2 sih? Dominan tuh nilainya 3. Bingung? Dominan itu bulat, itu kan dominan. Itu nilainya 3. Nanti kalau begini, tak ketik di sini ya. Kalau misalnya pakai huruf misalnya, B besar, nilainya 1. Kemudian B besar, B kecil, nilainya 2. Kan begitu. Kalau B kecil, nilainya 1. Ini namanya genotip. Jadi kalau homozigot 1, heterozigot 2, kemudian homozigot 1. Ini homozigot dominan, homozigot resesif. Oke. Kalau fenotip itu dominan 1, dominan 3, kemudian resesif 1. Nah, kuning ini kan dominan 3 juga.
Maka di sini saya masukkan 3 kali 3. Sama dengan berapa, Nak? 9. Begitu. Per berapa nanti? Per 16. Begitu. Nah, sudah. Tinggal nanti kali soalnya tadi. Di sini berapa soalnya tadi? Kan gitu. 3.200. Sudah. Itu toh ya. 3.200. Sekarang yang ini RR. Berarti berapa? 1 kali berapa? Kali 1, Pak. 1 sama dengan berapa? 1 per berapa? 16. Nah, kalau sifatnya 2 begini selalu 16. Kalau sifatnya 1, 4 kan gitu. Tinggal ini nanti dikalikan kan gitu. 3.200. Sudah selesai. Itu ya. Oke. Berikutnya soal terakhir. Nah, bisa ini. Perhatikan diagram pewarisan sifat albino dibawa oleh generasi berikut. Albino generasi berarti bacanya begini, ini normal, ini albino. Albino itu anak yang rambutnya putih itu ya. Halo? Iya, Pak. Oke, sekarang perhatikan. Bapaknya A besar A kecil, ibunya A besar A kecil. Maka kemungkinan anaknya A besar, 2 A besar A kecil, 1 A kecil A kecil. Ini 1/4, ini 2/4, ini 1/4. Terus ini kemungkinan anaknya menderita albino adalah mana yang albino ini? A kecil. Kemungkinannya berapa ini? 1/4. 1/4. Ya gitu toh. 1/4 itu kalau dijadikan persen berapa persen? 25%. 25%. Sudah selesai. PR-nya kemarin. Gampang ya. Tadi itu banyak yang kamu yang kerjakan. Oke, sekarang supaya nggak bingung kalau nanti ada pekerjaan-pekerjaan lain lagi ya. Perhatikan. Nih, perhatikan. Saya ulang mulai dari awal. Oke, cara ngerjakan hukum Mendel. Cara ngerjakan, nah ini perhatikan. Pertama, ini ya dilihat. Bentar, saya taruh di sini. Oke, bisa dilihat ini. Halo? Oke, perkawinan itu nggak usah dihitung. Sekali lagi nggak usah dihitung. Jika keadaannya seperti nomor 1, apa? Besar kecil melawan besar kecil. Nggak usah dihitung. Pak, 4 huruf seperti ini, ya nggak usah dihitung, tinggal double note ini. Besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil. Maka hasilnya apa? Pasti nanti yang dominan 3. Contoh kasusnya ini, kuningnya 3, hijaunya 1. Pasti. Terus pasti nanti huruf besar-besar itu 1. Kemudian huruf besar kecil 2, huruf kecil-kecil 1. Paham? Paham, Pak. Oke, kalau paham saya cek. Coba saya cek kalau paham ya. Ini nggak usah dihitung ya. Perhatikan, ini langsung saya kasih sama dengan. Saya kasih sama dengan. Oke. Menghasilkan G besar, G kecil, Y besar, Y besar. Yes. Coba. Perkawinan antara ini dengan ini menghasilkan ini misalnya. Saya tanya, ini nanti jumlahnya berapa? Yang begini. Halo? Dijawab. Yang begini nanti jumlahnya berapa? Berapa? 2. Ngitungnya bagaimana? Yang tadi terus ikut sama itu, Pak. Nah, jadi ini 2, ini 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Sekarang soalnya saya ganti. Saya ganti ya soalnya. Perhatikan sebentar, saya cepat. Nah, sekarang saya ganti. Bisa dilihat? Perkawinan antara ini dengan ini menghasilkan ini. Berapa yang begini nanti?
Halo? Berapa yang begini nanti? Halo? Halo? Siapa yang bisa sudah? Perkawinan antara besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil menghasilkan begini berapa jumlahnya? Halo? 9. Loh, salah. 9. Salah. 4. 4. Karena apa? Besar kecil ini 2, besar kecil ini 2. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Loh Pak, yang 3 itu apa? Yang 3 itu bukan huruf ya. Kuning, hijau, tinggi, besar. Itu yang dominan resesif itu. Ngerti maksudnya? Jadi ini 3D 1R. Coba sekarang, soalnya saya ganti lagi. Ini supaya paham nanti. Saya ganti lagi soalnya. Menghasilkan G kecil, G kecil, Y kecil, Y kecil. Berapa nanti? Yang G kecil, G kecil, Y kecil, Y kecil. 1. Karena ini nilainya 1, ini nilainya 1. Paham ya? 1 kali. Oke. Kalau ditanya begini nak, kalau ditanya begini, misalnya G itu kuning sama sama bulat gitu. Nah, kuning bulat berapa? Hijau kisut berapa? Baru pakai kata D R ini, dominan resesif. Kalau huruf besar kecil itu pakai homozigot, heterozigot. Paham? Ya. Oke, jadi kalau sifat pakai pedoman DR. Kalau gen pakai pedoman homozigot, heterozigot. DR, D berapa? 3, R berapa? 1. Jadi ini toh. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, ini tadi itu sifat dominan 75%. 3/4. Kalau nggak mau 3/4, 9/16 ini DD. Ini D tok. Ini DD. Gitu. Sifat resesif 25% R gitu ya. Kalau R double ya 1 kali 1 gitu. 1/16 tetap aja. Genotip, nah ini 50%, heterozigot. 50% apa? 2. Kalau nggak 2 ya 8. Karena kok bisa 8? Ya hurufnya tadi double-double, R besar, R kecil. Nah itu ya. Tapi top per 16. Jadi heterozigot 50%, homozigot 50%. Apa? 25%. 25% 1. 50% 2 gitu ya. Nah, maka ini DD 3 kali 3. DR 3 kali 1, RD 1 kali 3, RR 1 kali 1. Ini ya pedomannya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Oke, saya anggap mengerti sudah. Gitu ya, mengerti. Berikutnya, ada yang nggak dihitung lagi. Perhatikan, ini yang nggak dihitung juga. Kalau perkawinan itu hurufnya besar semua, lawan kecil semua, maka anaknya 100%. Maksudnya apa? 100% heterozigot begini. Itu nggak usah dihitung, wis. Pak, kalau hurufnya banyak, ya hurufnya banyak terserah. Misalnya ya, saya taruh di sini misalnya A besar, nah, kemudian B besar, kemudian C besar, gitu. Terus lawannya, A kecil, B kecil, C kecil, maka hasilnya ya pasti nanti KB itu A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. 100% pasti, wes. Ini dengan ini anaknya pasti ini. Ini nggak usah diperdulikan, udah gampang ya. Berikutnya pedomannya. Soalnya nanti kita ganti nih habis ini ya. Nah, ini gimana kalau yang dikawinkan itu besar kecil melawan kecil kecil atau besar kecil melawan besar besar? Apa maksudnya ini? Heterozigot melawan homozigot. Lek bingung, coba lek bingung. Saya taruh mulai nomor 1 ya.
Ini perkawinan heterozigot melawan heterozigot. Ini pasti nurut hukum Mendel, nggak usah dihitung, cepat. Terus 31, 1 homo, 2 hetero. Perkawinan model 2. Apa? Ini homozigot melawan homozigot juga. Yang satu homozigot dominan, yang satu homozigot resesif. Maka anaknya pasti 100% heterozigot. Itu nggak usah dihitung. Berikutnya nomor 3. Kalau perkawinan heterozigot melawan homozigot. Jadi perkawinan itu ada 3 ya. Kalau mau saya ketik lagi di bawah sini. Perkawinan itu ada 3. Apa? Hetero melawan hetero. Maka ini nurut hukum Mendel. Yang kedua, homozigot melawan homozigot. Yang satu dominan, yang satu resesif, maka heterozigot semua hasilnya. Nah, sekarang nomor 3 yang sedang saya tampilkan ini. Apa? Jika heterozigot kawin dengan homozigot. Saya ulang, heterozigot kawin dengan homozigot. Maka, nah ini pedomannya. Coba ini. Heterozigot melawan homozigot resesif. Besar kecil melawan kecil kecil. Hasilnya coba dilihat ini. Besar kecil 2 kali, kecil kecil 2 kali. Artinya ini imbang. Yang bawah sekarang. Besar kecil melawan besar besar. Hasilnya besar kecil itu 2 kali. Besar-besar 2 kali pula. Saya ulang, lek bingung yang atas ya. Apa? Besar kecil melawan kecil-kecil. Hasilnya itu besar kecil 2 ini. Kecil-kecil 2. Jadi perbandingannya sama, 2/2. Sekarang yang bawah ini. Besar-besar melawan besar kecil. Maka dari sini aja nggak usah kotak, sudah dihitung nih. Ini dengan ini besar-besar 2 kali. Ini dengan ini besar kecil 2 kali. Gitu. Sehingga disimpulkan ini. Setengah Y besar, setengah Y besar, Y kecil, setengah Y kecil, Y kecil. Ini perkawinan kalau heterozigot melawan homozigot. Jadi nilainya masing-masing jadi setengah. Oke? Jangan bingung. Pak, tadi katanya ini nilainya 1. Terus ini nilainya 2, ini 1. Itu kalau yang dikawinkan itu heterozigot melawan heterozigot. Ini. Kan ada 3 ini perkawinan itu ya. Jadi kalau heterozigot lawan heterozigot, maka ini homozigotnya 1, heterozigotnya 2. Jadi perkawinan itu ada 3 model. Itu loh maksudnya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Halo? Oke. Oke. Sekarang kamu istirahat dulu, keluar dari ini, nanti masuk lagi. Saya kasih kesempatan untuk istirahat sekitar 15 menit. Ya. Nanti masuk lagi. Saya mau ngepel mbak-mbahan gitu ya. Gitu. Oh iya, Pak. Ya, silakan keluar dulu 15 menit. Sekat Pak dari genteng. Sekat Pak Deket. Ono ngarep kabeh lho.
Halo, silakan masuk lagi. Halo. Halo, suara saya bisa dengar? Halo? Iya, Pak. Oke, yang belum masuk silakan suruh masuk lagi, nanti tak terima lagi. Mau dilanjutkan ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan yang belum masuk sebelum saya lanjutkan. Ini yang sudah gabung, Pak Iza, Perik, Priska, Tantria. Yang lain belum? Hilang yang lain? Halo? Iya, Pak. Tolong dikontak suruh gabung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Padahal tadi 10 anak. Kurang 5. Anggita belum masuk lagi. Pak Isazaro belum masuk lagi. Oh sudah Pak Isazaro. Perik sudah.
Fitria Hanim. Belum masuk lagi. Mary. Hilang Mary. Halo Mary. Masa tinggal anak 5 ini? Halo. Iya, Pak. Oke, biar sudah nanti yang lainnya menyusul. Tetap saya lanjutkan walaupun dengan anak 5. Oke. Sekarang saya mau melanjutkan bab apa? Nanti babnya itu lebih dari hukum Mendel. Tetapi sebelum itu saya mengingatkan hukum Mendelnya. Ingat-ingat hukum Mendel cuma begini saja. Satu sifat di bawah 2 gen, ada gen menang, ada gen kalah. Anak dapat setengah gennya induk. Kemudian gen induk itu yang setengah, yang sepasang-sepasang itu independen, merdeka. Maksudnya apa? Contoh yang bawah ini. M besar manis, M besar M kecil manis, B besar B kecil besar. Maksudnya ini gen M sama B ini berdiri sendiri, merdeka. Apa maksudnya? Nggak setiap manis itu besar, boleh saja manis itu kecil. Bentar, itu ada yang masuk. Nalar, oke. Ini saya matikan dulu. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Halo, ini bisa masih tampil di PPT? Bisa, Pak. Oke, jadi diingat-ingat hukum Mendel gini toh. Terus diingat-ingat, sekali lagi saya ingatkan, kalau yang dikawinkan itu heterosigot, lawan heterosigot besar kecil melawan besar kecil. Tidak usah dihitung. Langsung dominannya 3, resesifnya 1, homosigotnya 1, heterozigotnya 2. Kalau sifatnya double tinggal digandakan DD, DR gitu. Saya ulang, kalau yang disilang besar kecil, heterosigot lawan heterosigot, tidak usah dihitung. Kalau nggak gitu, dihitung pakai kotak. Kotaknya belum tentu 4 kali 4, 2 kali 2 belum tentu, melihat hurufnya. Begitu ya, kotaknya bisa berubah-ubah. Itu nggak harus lengkap kotaknya. Oke, ini hukum Mendel. Perhatikan. Ini singkatnya tadi. 3 dominan, 1 resesif, heterosigot 2, homozigot 1. Nah, nanti ada istilah seperti induk namanya KP. Seperti induk, seperti P. Nah, gitu. Nah, nanti KP itu ada 2, seperti induk yang dominan, seperti induk yang resesif. Misalnya hitam lawan putih, anaknya hitam semua. Nah, P-nya itu hitam dan putih gitu. Nanti cucunya seperti P yang mana? Itu namanya KP. Gitu. Kemudian ada istilah RK. RK itu apa? Gabungan induk jadi 1. Jadi umpama orang seperti kakek dan neneknya, separuh ikut kakek, separuh ikut nenek gitu. Itu namanya RK. Itu gampang aja ini ya, nanti sambil jalan ini. Tuh. Oke, nah sekarang perhatikan ini. Warnanya apa nak ini? Halo? Ungu. Ini apa? Warnanya ungu. Ini apa? Ungu. Itulah fenotip. Sekarang genotipnya. Ini P besar, ini P besar, P kecil. Ini P besar, P kecil. Ini putih, P kecil. Ini mengikuti hukum Mendel apa? Individu heterosigot secara fenotip tidak dapat dibedakan dengan individu homozigot. Saya ulang. Dilihat ini,
Ini kan semua ungu. Terus yang ini P besar P besar, yang ini P besar P kecil. Jadi P besar P besar dengan P besar P kecil itu secara lahiriah, ini lahiriah namanya, di luarnya kita nggak bisa bedakan. Pak, bedakan ini dengan ini bagaimana? Nanti anaknya. Jadi kalau ini namanya, kalau ini murni, ini tidak murni, ini tidak murni. Nah, kita nggak tahu ini ungu murni apa tidak, karena tersimpan. Tahunya nanti, ya kalau dikawinkan. Jadi kalau ini kawin dengan ungu yang lainnya, anaknya ungu semua, kesimpulannya berarti murni kan gitu. Kalau nanti ada ungu dikawinkan dengan ungu, anaknya putih berarti tidak murni kan gitu. Apa kesimpulannya? Jadi individu itu kita nggak tahu heterozigot apa homozigot dominan. Nggak tahu karena luarnya sama. Itu ya. Sampai di sini siapa yang tanya ini? Halo? Nah, jadi misalnya orang keriting gitu ya, dua-duanya keriting, kita nggak tahu mana yang murni mana yang tidak. Itu. Nah, taunya ya nanti kalau hasil perkawinan kan gitu. Itulah pengertian ini ya. Pengertian heterozigot dengan homozigot dominan. Jadi ini homozigot, ini heterozigot, itu nggak ketahuan ini kalau luarnya. Nah, jadi kalau luarnya sama, dalamnya nggak ketahuan. Luarnya sama saja, nggak ketahuan kalau dalamnya seperti ini. Gitu ya. Oke, perhatikan. Di buku kamu nanti ada judul bawah ini. Penyimpangan semu hukum Mendel. Ini di buku kamu. Nanti dilihat. Saya nggak mau menggunakan ini. Saya menggunakan yang atas ini, perluasan hukum Mendel. Apa maksudnya? Begini, bahwa perkawinan-perkawinan ini aturannya ditemukan oleh Pak Mendel. Ternyata setelah Pak Mendel mati, masih ada aturan yang lain yang belum sempat ditemukan. Maka hukum Mendel itu harus ditambah. Itulah disebut perluasan hukum Mendel. Nah, di Indonesia disebut penyimpangan semu. Apa maksudnya? Ada perkawinan, masih mengikuti hukum Mendel, tapi ada model lain. Dianggap menyimpang. Orang luar negeri nggak mau, nggak menyimpang. Hanya Pak Mendel belum mengetahui. Ya, jadi yang benar itu, hukum Mendel ditambah, gitu yang benar. Maksudnya apa? Nanti ada hukum Mendel ditambahi lagi, ada hukum namanya dominan tak penuh. Ada hukum namanya polimeri, ada hukum namanya kriptomeri, ada hukum namanya epistasis, demikian seterusnya. Sampai di sini ngerti maksudnya? Halo? Ngerti, Pak. Oke, jadi kita mau membahas peristiwa-peristiwa ini. Mungkin nanti hanya ini aja, dua ini aja. Itu. Apa? Nanti peristiwa ini masih sesuai hukum Mendel. Cuma ditambah gitu saja. Oke, saya mulai dari nomor 1, dominan tak penuh atau intermediat. Perhatikan. Ini warnanya apa? Merah. Ini warnanya apa? Merah. Putih. Putih. Ini warnanya apa? Pink. Pink. Nah, sekarang saya tanya. Kalau misalnya ngikuti Pak Mendel, seharusnya di sini apa? Merah atau putih kan gitu ya. Jika di sini merah, maka kita ngomong yang merah itu dominan. Jika di sini putih, maka kita ngomong yang putih itu dominan. Paham maksudnya? Halo? Saya ulang sekali lagi pelan-pelan. Peristiwa ini tidak dijumpai pada waktu Pak Mendel masih hidup. Jadi Pak Mendel tahunya begini, merah dengan putih, anaknya kalau nggak merah ya putih. Itu toh. Kalau merah Pak Mendel, berarti yang merah dominan. Kalau putih anaknya Pak Mendel, berarti yang putih dominan gitu. Ternyata setelah Pak Mendel wafat, dijumpai peristiwa seperti ini. Merah dengan putih, anaknya nggak merah, nggak putih. Setengah merah, setengah putih. Itulah apa namanya peristiwa yang disebut dengan dominan tak penuh. Menang gak mesisan gitu maksudnya. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau menang mesisan di sini seharusnya apa?
Merah. Merah. Kalau yang putih menang, seharusnya di sini putihan gitu. Nah ini Pak Mendel itu nggak menemukan. Terus bagaimana ngitungnya? Nah ini ngitungnya. Tetap di sini pakai huruf besar, tetap 2. Loh masih menggunakan Mendel ya. Tetap di sini huruf kecil, tetap 2. Kemudian tetap pakai ini. Bedanya di sini nanti R besar merah, R kecil putih. Ini masih podo ambil Mendel. Nah sekarang ini R besar, R kecil. Kalau Mendel dulu ini harusnya bunyinya apa sini? Halo? Merah. Merah kalau Mendel. R besar, R kecil merah, R besar, R kecil merah. Tapi nyatanya di sini R besar, R kecil itu setengah merah, setengah putih, yaitu pink. Karena setengah-setengah itulah disebut intermediat. Jadi di dunia ini tidak seperti yang dikatakan Pak Mendel toh. Pak Mendel hanya ngomong menang kalah. Ternyata ada peristiwa lain apa? Tidak menang, tidak kalah. Ngerti maksudnya? Jadi ada peristiwa tidak menang, tidak kalah. Itu namanya intermediat. Itu hitungnya ya tetap seperti hukum Mendel, cuma hati-hati besar kecil itu bukan seperti yang dominan, bukan seperti yang resesi, setengahnya. Jadi kira-kira begini, misalnya kalau R besar itu saya ganti rambut keriting, R kecil rambut lurus, maka R besar R kecil apa nak? Bergelombang, tidak keriting, tidak lurus, kan gitu. Keriting itu kayak apa? Kayak wong negro loh, Afrika loh ya. Kemudian lurus itu kayak apa? Cina itu. Bergelombang, kayak wong India itu kan rambutnya kan bergelombang itu ya. Nah begitu, itu tengah-tengahnya. Nah ini SMP sudah, nggak perlu saya bahas. Sekarang peristiwa kedua, supaya cepat. Nah ini ngitungnya tadi. Bentar. Penemuan yang baru ini. Ini penemuan yang baru. Nomor 2, perhatikan. P merah sama putih, anaknya merah semua. Apa artinya nak? Halo? Merahnya yang merah dominan. Merah dominan. Kemudian F1 kawin dengan F1, merah kawin dengan merah. Tetap anaknya merah, terus putih. Di sini sifatnya berapa nak? 2 apa 1? 2 Pak. Woi. 1 ya. Apa? Warna bunga gitu toh. Ngerti maksudnya? 1. Oh iya. Maka gennya di sini berapa? Gennya 2 apa 4? Apa 6? 2. Sini gennya berapa? 2. 2 kali 2 seharusnya berapa? 4. Nah, Pak Mendel menjumpai ada sifat, terus di sini hasilnya 16. Jadi merah, nggak ada lagi sifatnya merah tok sudah. Katanya Pak Mendel kan satu sifat kan 2 gen. Ini tadi, mohon maaf, saya ulang. Satu sifat 2 gen kan gitu. Oke, terus di sini dilihat merah satu sifat, putih satu sifat, gak ada komanya kan? Merah satu sifat. Kalau ngikuti Mendel di sini gennya 2, di sini 2, maka di sini kemungkinannya harus 4. Di alam ada kemungkinan ternyata 16. Kalau 16 di sini harus diisi berapa? 4. Di sini harus diisi 4. Loh Pak, sifatnya 1. Nah itu namanya hukum Mendel diperluas. Tadi, perluasan hukum Mendel apa? Ternyata di dunia ini Pak Mendel nggak tahu bahwa ada sifat yang tidak dibawa oleh 2 gen. Dibawa oleh berapa? Oleh 4. Apa buktinya? Ini 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi di sini gennya misalnya pakai huruf M gitu, M besar 4 kali. Di sini M besar begitu. Kalau pakai huruf besar kecil, M besar, M kecil gitu. Ini M besar, M kecil gitu.
Maka 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi apa ini? Berarti ada sifat yang tidak dibawa 2 gen. Tapi dibawa oleh berapa gen, nak? 4 gen. 4 gen, bisa lebih. Bisa lebih. Nah, inilah yang namanya poligeni atau polimeri. Apa? Sifat ditentukan oleh beberapa pasang gen. Nah, ini memperluas hukum Mendel. Mana yang diperluas? Perhatikan. Naik ke atas lagi. Naik ke atas. Satu sifat dibawa oleh 2 gen, nggak berlaku. Nah, ada temuan baru. Selain ini, apa? Satu sifat ada yang dibawa oleh lebih dari 2 gen. Mana lagi yang diperluas dari Mendel ini? Sepasang gen independen tidak tergantung pada pasangan gen lain. Jadi ini gen warna, ini gen ukuran. Ternyata ini gen warna, ini juga gen warna juga. Tapi syaratnya harus saya rubah. Perhatikan, harus saya rubah begini. Saya taruh baru di sini ya. Nah, M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Nah, ini mestinya M besar, M kecil 1 ini satu sifat, ini sifat yang lain. Kalau mengikuti ini sepasang gen independen. Ternyata enggak. Ini bawa warna, ini juga bawa warna. Jadi yang diperluas ini nomor 1 diperluas apa? Mestinya cuma 2 huruf, 4 huruf. Nomor 4 diperluas apa? Ada campur tangan pasangan yang lain. Nah, begitu. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Halo, ada yang bertanya? Tidak. Oke. Tidak, Pak. Oke, habis ini saya sudahi kok. Gampang. Nah, contoh warna kulit manusia. Warna kulit manusia itu diatur oleh polimeri seperti ini. Sehingga kalau warna kulit saya tulis pada manusia itu nanti begini. Warna kulit manusia itu. Saya taruh di sini ya. P besar, P besar, P besar. Mohon maaf. Kalau saya ditanya, gimana ini? P besar, P besar, P besar. Wireng. Negro. Itu. Kalau P besar, P besar, P besar, P kecil, ireng, irian. Gitu. P besar, P besar, P kecil, P kecil, coklat. P besar, P kecil, P kecil, P kecil, kuning, Cina, Jepang. P kecil, P kecil, P kecil, P kecil. Nah, bayangkan saja, Eropa. Jadi itu warna manusia itu begitu. Makanya di sini tulis sifat yang dihasilkan berderajat. Wireng-reng gitu. Ireng gitu. Memedit-dit, nah, medit lah gitu. Itu berderajat namanya. Paham ya? Halo? Paham ya, Pak. Oke, sekarang perhatikan. Ini penemuannya. M besar, M besar, M besar, M besar, merah. M kecil, M kecil, M kecil, kuning. Apa? Putih. Ngitungnya masih nurut hukum Mendel. Cara ngitungnya. Separuhnya ini 1, 2. Separuhnya ini 1, 2, mau dapat yang depan belakang sama. Anaknya besar kecil, besar kecil, besar kecil. Kalau ini disilang, ya 9, 3, 3, 1 seperti ini. Besar semua, besar, 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 kecil. Nah, kotak yang 16 itu terakhir kecil semua. Nah, maka nanti nomor 1 merah, nomor 2 merah, nomor 3 ya merah. Itu. Mana yang putih? Nomor 16 saja. Paham apa tidak ini? Oke? Oke, sekarang saya tanya, mana yang paling merah? Kotak nomor berapa? 1. 1. Sekarang kotak nomor 2 merahnya sama dengan kotak nomor berapa? Halo? Kotak nomor 2 merahnya sama dengan kotak nomor berapa?
Nomor 5. Jadi nomor 2 sama dengan nomor 5, sama dengan nomor berapa lagi? Nomor 6. 6. Salah. Apa salahnya? Ini M besarnya 3, ini M besarnya 2. Saya tanya, nomor 2 dengan nomor 5? Nomor 3. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? 9. Sekarang saya tanya, yang merahnya sama dengan nomor 6, nomor berapa saja? Nomor 7. 7. Nomor 4. Nomor 10. 10, 13, 11 itu ya. Ngerti? 4 kan gitu. Yang merahnya sama dengan nomor 8. 14. 14. Mana lagi? 15. 15. Mana lagi? 12. M besar 1 itu namanya berderajat gitu ya. Jadi kulit manusia itu juga mengikuti ini. Besar semua negro gitu. Kemudian besarnya 3 Ambon, Irian gitu. Nanti orang Eropa P kecil semua. Cina, Jepang P besarnya 1. Itulah namanya polimeri. Apa maksudnya? Sifatnya 1, gennya banyak. Gitu. Jam berapa ini? Halo? 9 kurang. 9 kurang. Sekarang langsung contoh soal ini. Bisa. Hitung bisa ya. Harus bisa. Perhatikan. P. M besar terus. Ini. F1. Besar kecil. Apabila F1 disilang dengan tumbuhan M besar, M kecil. Saya tanya. Yang disilang kan ini dengan ini. Ini dengan ini kan yang disilang? Iya. Oke. Kotaknya berapa lawan berapa, nak? 4 lawan 2. 4 lawan 2. Kita coba ya. Langsung praktek. Nah, langsung praktek ini. Yang disilang, nah, coba disilang ini. Apabila F1 disilang dengan tumbuhan ini, maka F1 kan ini. Pelekan ini kan? Saya taruh di sini. Oke, itu F1. Oke. Terus disilang. Nih. Ya. Contoh soal ini langsung. Silang. Disilang. Oke. Nah, perhatikan. F1 disilang dengan M besar, M kecil. Kan ini kan yang disilangkan ya, dengan F1. Ini saya taruh di mana ini? Taruh di sini ya, ngerti maksudnya? Iya. Oke, nah sudah. Kalau seperti ini kotaknya berapa lawan berapa? Dari ini, apa saja gametnya? Dari ini apa saja gametnya? Dari yang ini M besar, M kecil. M besar, M kecil. Kan begitu. M kecil. Terus apa lagi? Apa lagi? M besar. Salah ya, gametnya itu apa? M besar. Apalagi? M besar, M kecil. Nah, M besar, M kecil gitu. Kan gitu. Apalagi? M kecil, M besar. Apalagi? M kecil. M kecil. Loh, kan gitu. Nah, itu kan. Oke. Terus sekarang ya. Gametnya yang ini. Gametnya yang ini apa? M besar, M kecil. M besar, M kecil sama M kecil. M kecil. Sudah. Berarti paham kamu. Berarti paham sudah kan? Nah, terus nanti anaknya kan? Anaknya dicoba dicek ya.
anaknya. Oke. Anaknya di sini diisi apa? Yo. M besar, M besar, M besar, M kecil. Nah, jadi di situ M besarnya 3 ya. Ya. Nah, kemudian M kecil kan gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya M besarnya berapa? 2. 2. Terus M kecil. Berikutnya M besarnya M besarnya juga 2. M kecil 2. Berikutnya M besarnya 1. M besarnya 1, M kecil. Nah, kan gitu. Cekak bingung tak lurus no. Tak bingung diluruskan ya. Nah, iso ini loh guys. Nah, sini diisi apa? M besar 2, M kecil 2, M kecil 2. Nah, gini ya. Nah, sebenarnya nulisnya nggak boleh seperti ini ya. Harus M besar, M kecil, M besar, M kecil gitu nulisnya. Kan ini ketemu ini kan gitu ya. Ngerti maksudnya? Oke, tak bener no nulisnya, ya. Jadi ini ketemu ini kan gitu. Ini ketemu ini sudah bener. Terus ini besar. Terus kecil bener. Terus yang ini nulisnya salah saya. Ngerti? Nulisnya harus begini nulisnya. Iya, Pak. M kecil, berikutnya harus M besar gitu. Terus ini nulisnya sudah benar. Terus ini besar, apa? Kecil, gitu ya. Terus nulisnya benar ini, besar, kecil. Sekarang yang ini, gimana? M besar, M besar, M kecil. M kecil terus? M kecil. Terus berikutnya nulisnya gimana? M kecil, M besar, M kecil. Terakhir M kecil. Sudah, betul sudah ya. Oke, berarti paham ya berarti ya. Oke, kalau sudah paham, saya nggak perlu panjang ini kepanjangan, nanti ini jam 9 udah tak potong begini. Nanti kalau kuota lengkap temannya baru saya terangkan. Jadi saya sudah terangkan perluasan hukum Mendel itu polimeri sama intermediat. Nanti pertemuan datang saya akan terangkan kriptomeri, epistasis ini terangkan jadi satu cepat nanti, terus dikasih soal gitu nanti. Untuk hari ini tidak ada PR gitu ya. Untuk hari ini saya tidak ngasih PR gitu. Saya kira sampai di sini, ini jam 9, kamu saya beri bonus setengah jam ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima dan mudah-mudahan cepat dapat kuota sehingga nggak seperti hari ini yang ikut belajar cuma sedikit. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.